Oke, silakan ditulis Pak untuk ini di kertas. Setelah ditulis nanti akan dinampakkan di layar. Bapak tulis ayat keempat. Ayat keempat di surah Maryam. Oh, panjang Pak, ayat keempat ya. Ayat ketiga aja Pak, nggak usah panjang kali. Apa, Pak? Oke, sudah nampak Pak. Ya, Pak Oke, ya. oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak Saleh, silakan dipresentasikan PTK-nya Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak dosen, saya menyampaikan tentang PTK saya. Hmm, Judul yang saya buat adalah peningkatan pemahaman siswa kelas 4 tentang keragaman dan toleransi melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL di SDN SP1 Ginasim, tepatnya di Kota Subul Salam. Kemudian berangkat dari latar belakang masalah penelitian saya ini, sebenarnya keberagaman itu hal yang sudah sangat lumrah kita kenal di Indonesia pada umumnya. Kemudian terkait di sekolah kami merupakan letak sekolah yang sangat kedalaman mungkin dan bervariasi terhadap penduduk, keberagaman agama juga ada. Sehingga kadang-kadang di satu kelas kita jumpai ada Islam dan ada non-Muslim. Maka hal ini yang melatar belakangi kami untuk tertarik meneliti sebuah penelitian tindakan kelas terhadap pemahaman keberagaman mereka di dalam kelas tersebut. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Sebenarnya eh, rumusan masalah ini atas dasar ingin tahunya bagaimana penerapan pendekatan pembelajaran berbasis proyek PJBL dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas 4 di SDN SP1 Ginasing tentang keberagaman dan toleransi. Tujuan penelitian ini relevan dengan rumusan masalah tadi, yaitu eh, dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya penerapan pembelajaran PJBL di kelas tersebut untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 4 terhadap keberagaman dan toleransi. Kemudian selanjutnya manfaat penelitian ini adalah bagi guru. Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan panduan praktis sebenarnya dalam merancang dan menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau PJPL. Untuk mengajarkan konsep keberagaman dan toleransi, mungkin guru akan mendapatkan wawasan tentang strategi efektif dalam mengatasi kendala-kendala yang mungkin muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian manfaat yang kedua bagi siswa, mungkin melalui penerapan PJBL ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menghargai keragaman, sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian landasan teori eh, saya paparkan di PTK itu adalah eh, keunggulan daripada pembelajaran PJBL dan kelemahannya. Mungkin nanti secara mendalam akan saya saya uraikan lebih lanjut. Kemudian terkait masalah penelitian terdahulu, saya mengambil referensi dari sebuah PTK yang ditulis oleh Linda Nur Hanifah di tahun 2019. Beliau mengangkat tema pengaruh penggunaan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dan keterampilan kolaborasi terhadap hasil belajar peserta didik kelas 4 pada tema cita-citaku. Menurut penelitian tersebut, dengan hasil terdapat pengaruh yang signifikan antara model PBL berkolaborasi terhadap hasil belajar peserta didik kelas 4. Kemudian yang kedua referensinya Saudara Mas Lama tahun 2022. Dalam PTK-nya beliau mengungkit masalah pengaruh model Project Based Learning atau PJBL berbasis video pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kreatif pada pelajaran IPS. Di penelitian tersebut mendapatkan sebuah hasil menunjukkan ada pengaruh model based learning atau PJBL berbasis video
terhadap kemampuan berpikir kreatif anak pada pelajaran IPS tersebut. Kemudian metode penelitian ini adalah merupakan penelitian tindakan kelas dengan model project based learning atau dikenal dengan pembelajaran berbasis proyek untuk mencoba memperbaiki proses belajar mengajar di kelas nantinya. Kemudian yang terakhir, eh, dalam penelitian saya ini saya akan mencoba teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, mewawancarai langsung objek, di sini siswa kelas 4, kemudian nanti langsung kepada guru yang bersangkutan atau guru kelas 4-nya. Kemudian observasi langsung mendatangi SD tersebut. Kemudian kami berikan juga angket nanti, kemudian tes pemahaman yang akan kami bagikan kepada peserta didik kelas 4 terhadap pengetahuan mereka tentang pemahaman keberagaman selama ini. Itu saja mungkin Pak dosen sekelumit tentang gambaran PTK yang akan saya buat. Eh, Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon petunjuk dan arahannya sehingga memudahkan saya untuk melanjutkan penelitian saya ini. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sebentar Pak. Ya. Eh, kita mulai PDK dulu Pak ya. Ini saya cek bahan ajar dulu punya Pak. Ini bahan ajar sudah Pak Saleh ya. Oke, bahan ajarnya sudah ini. Oke, PDK. Hmm, oke, terima kasih Bu. Pak Saleh. Ya. Eh, kita mulai PDK Pak ya. Ya Pak. Oke Pak. Yang pertama ada pertanyaan di saya Pak. Terkait dengan eh, PTK-nya. Kenapa Bapak memilih judul yang Bapak presentasikan tadi? Jadi Bapak sudah memilih judulnya, ya. Kenapa Bapak mengambil judul tersebut? Apa yang menjadi hal di sekolah Bapak Ibu terkait di sekolah Bapak saya terkait dengan eh, tadi toleransi, Pak? Oh, baik Pak. Eh, Berangkat dari latar belakang masalah tadi, sebenarnya saya observasi langsung ke sekolah, tepatnya itu di Kota Sebul Salam. Ada sebuah sekolah memang yang secara kelompok belajar memang satu kelas terdapat Muslim dan non-Muslim. Terkadang dari segi aktivitas yang notabene non-Muslim kadang-kadang ada sedikit mendapat intimidasi seperti itu. Satu contoh kecil ketika upacara, kalau pemahaman kita selama ini yang Muslim mengangkat tangan untuk berdoa, sedangkan non-Muslim itu tidak dilakukan. Sehingga kadang-kadang yang mayoritas Muslim menganggap itu sebuah aturan yang harus diikuti oleh non-Muslim tersebut. Sehingga kadang muncul pemahaman yang rasa toleransi rendah, pemahaman mereka terhadap keberagaman itu rendah, sehingga menarik bagi saya untuk meneliti lebih lanjut, Pak. Ya, terima kasih Pak. Dan yang kedua Pak, pertanyaan saya kedua hmm, terkait dengan proposal Bapak tadi, coba Bapak balik ke rumusan masalahnya Pak. Rumusan masalahnya. Di rumusan masalahnya Bapak mengangkat bagaimanakah penerapan pendekatan. Ini bukan pendekatan Pak. Jadi di judul, maaf Pak, ke judul tadi, coba dibawa ke judul kata satu lagi. Itu revisinya. Pemahaman ya, Pak. Bagaimanakah peningkatan pemahaman siswa SD. Ini Pak dicatat aja Pak, sesuai bahan revisinya. Peningkatan pemahaman siswa, peningkatan pemahaman siswa eh, tentang keberagaman dan toleransi melalui pendekatan, bukan pendekatan Pak, model. Ya, saya ulang Pak ya. Ya, Pak. Peningkatan pemahaman siswa materi keragaman, bukan tentang materi. Ataupun tentang keberagaman juga boleh.
Kalau Bapak buat tentang itu lebih umum, Pak. Gini aja saya ulang, Pak ya. Bapak catatnya peningkatan pemahaman siswa, materi keberagaman dan toleransi. Nah, peningkatan pemahaman siswa, materi keberagaman dan toleransi melalui model pembelajaran. Melalui model pembelajaran berbasis projek. Bu- eh, ini ini sebenarnya bukan berbasis projek, Pak. Mulai model pembelajaran project based learning, bukan berbasis project based learning, ya. Project based learning di kelas 5, kelas 4 STN SP1 Ginasing. Oke. Saya ulang sekali lagi Pak ya, Baik, Pak. peningkatan pemahaman siswa dan materi keberagaman dan toleransi melalui model pembelajaran project based learning eh, di kelas 4 ataupun pada kelas 4 juga boleh. Di kelas 4 SDN SP1 Ginasing. Ya Pak ya. Baik, Pak. Coba Bapak bawa ke rumusan masalahnya Pak. Rumusan masalahnya. Bagaimanakah penerapan eh, tadi Pak nggak sesuai dengan ini ya. Tadi upaya meningkatkan kan. Upaya tadi eh, ini disesuaikan dengan eh, judulnya Pak. Tadi meningkatkan pemahaman siswa. Jadi bagaimanakah jangan lupa Pak bagaimanakahnya bagaimanakah pening, eh, peningkatan pemahaman siswa. Nah, ini bagaimanakah peningkatan pemahaman siswa materi materi keberagaman dan toleransi melalui model pembelajaran project based learning di SD di kelas 5 di Baik, kelas Pak. 4 STN 1 STN SP1 Ginasing. Itu disesuaikan dengan judulnya, Pak. Ya, nanti Bapak juga akan merevisinya di eh, tugas tugas yang kemarin di modul apa 11 Pak ya. Modul Iya, 11 Bapak kemarin. 11, Pak. Modul 11-nya itu juga direvisi di situ ya Pak ya. Jadi oke, silakan Bapak bawa ke bab tiganya. Bab 3 Bab 3 metode itu, Pak ya. ya metode penelitian. Metode. Sepertinya nggak saya munculkan di slide ini, Pak. Oke, kalau nggak munculkan Bapak sebutkan saja Bapak pakai metode apa. Ya, bab 3. Bapak pakai metode apa. Metode mungkin ini ya. Ya, metode penelitiannya Pak. Iya, penelitian tindakan kelas. Iya, metode penelitian kelas. eh, Kenapa Bapak menggunakan metode tersebut? Eh, karena sebenarnya pingin apa namanya yang identifikasi kita eh, terkait masalah pembelajaran Pak, penelitian tindakan kelas, sehingga sasarannya ke sana.